Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kita hari ini. Kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin udah nemenin Anda seumur hidup, tapi kali ini kita akan lihat dari sudut pandang yang benar-benar beda. Kita bakal membedah surah ke-23, Al-Mu'minun, dan melakukan semacam perombakan besar-besaran tentang apa sih arti sebenarnya dari kata iman. Ini bukan sekadar teori di atas kertas ya, tapi benar-benar sebuah sistem yang bisa langsung kita terapkan. Jadi kalau Anda udah siap buat ngubah cara pandang soal iman jadi sesuatu yang hidup dan nyata, Anda dari tempat yang pas banget. Coba deh, kita mulai dengan satu pertanyaan simple tapi dalam banget. Apakah iman Anda itu ya cuma sebatas percaya aja? Coba kita evaluasi bareng-bareng. Pernah nggak ngerasa kalau iman itu kayak cuma perasaan pasif yang nyempil di pojokan hati kita? Cuma diakuin di mulut, terus ya udah ditinggalin gitu aja, tanpa ada wujud nyatanya di keseharian. Nah, kalau jawabannya iya, siap-siap aja. Karena teks sumber kita hari ini bakal ngajak kita buat merombak total pemikiran itu. Kita dituntut buat ngelakuin sesuatu yang jauh lebih aktif dan jelas ukurannya. Bagian 1. Iman lebih dari percaya. Disinilah kita bakal ngebongkar habis-habisan mitos soal keyakinan yang katanya cuma butuh pasif aja. Perhatiin perbedaan tajam dari dua konsep ini. Di satu sisi, ada pemahaman lama kita yang bilang kalau iman itu sekedar percaya. Jujur aja ya, pendekatan yang statis begini rasanya udah terlalu usang buat dijalanin sekarang. Tapi di sisi lain, Al-Mu'minun nawarin sesuatu yang luar biasa dinamis. Sebuah sistem operasi hidup. Coba bayangin, iman itu bukan cuma ide abstrak di kepala, tapi ibarat mesin utama atau software yang benar-benar muter roda kehidupan kita tiap detiknya. Keren banget kan? Intisari dari semuanya ada di sini. Dari surah Al-Mu'minun kita dapat sebuah definisi yang menurut saya super cerdas. Iman itu pada dasarnya adalah sistem operasi hidup yang di dalamnya punya 3 elemen utama. Sholat, pengendalian diri, dan urusan sosial. Logikanya gini deh, bayangin smartphone atau laptop Anda. Barang-barang itu nggak bakal nyala atau berguna kalau nggak diinstal sistem operasi kayak iOS, Android, atau Windows kan? Nah, manusia juga sama. Iman itu software utama yang emang dirancang khusus buat ngatur, memproses, dan ngasih arah buat eksistensi kita. Tanpa sistem operasi ini, raga kita mungkin tetap hidup, tapi kita nggak bakal bisa beroperasi dengan tujuan yang jelas. Oke, lanjut ke bagian 2, konsep sistem operasi hidup. Sekarang kita bedah lebih dalam gimana sih arsitektur dari software canggih ini, fitur apa aja yang bikin sistem ini bisa jalan mulus? Sistem operasi hidup ini bekerja secara 100% holistik dan seimbang banget. Ada 3 porsi utama tadi, sholat, pengendalian diri, dan sosial. Yang bikin ini spesial, ketiga komponen ini saling terintegrasi satu sama lain dengan porsi yang sama rata. Nggak ada yang tumpang tindih, nggak ada yang mendominasi. Jadi kalau misal Anda nyuekin salah satu bagian aja, keseluruhan sistem Anda nggak bakal jalan optimal. Dan pastinya jadi gampang banget ngehang atau malfungsi di tengah jalan. Kita masuk ke bagian 3, komponen 1, ibadah sholat atau the core connection. Mari kita perbesar bagian pertama dari sistem ini, yaitu fondasi spiritual kita secara personal. Komponen intinya adalah sholat, tapi tunggu dulu. Dalam kerangka sistem operasi ini, sholat itu bukan lagi dilihat sekedar rutinitas atau kewajiban yang bikin beban. Bukan. Ini adalah fitur konektivitas paling krusial yang Anda punya. Anggap aja sholat itu momen sinkronisasi rutin Anda dengan server pusat, yaitu Sang Pencipta. Pas kita sholat, itu ibarat kita lagi ngeping server, update status, download instruksi terbaru, dan mastiin sistem operasi kita tetap online dan dapat panduan yang benar. Kalau fitur sinkronisasi ini mati, wah bisa bahaya. Anda bakal terputus dari jaringan. Dan ibarat gadget, hidup Anda bakal gampang banget kehilangan arah, hilang sinyal, atau malah kehabisan baterai. Selanjutnya di bagian 4, komponen 2, pengendalian diri atau internal security. Kita bakal bahas gimana software ini ngatur sistem keamanan di dalam diri penggunanya. Jadi komponen yang kedua itu pengendalian diri. Kalau sholat tadi adalah koneksi internet Anda, nah pengendalian diri ini bertugas sebagai firewall atau sistem keamanan internal yang tangguh. Coba kita renungkan sejenak. Tiap hari, dari melek mata sampai mau tidur, kita tuh dibombardir sama macam-macam godaan. Mulai dari gampang emosi pas kena macet, serakah di tempat kerja, ego yang pengen banget diakui, atau kecanduan scroll HP yang bikin fokus kita hancur. Itu semua ibarat malware atau virus. Nah, pengendalian diri inilah yang aktif ngefilter ancaman-ancaman itu. Fitur ini mastiin sistem Anda nggak crash gara-gara keputusan yang reaktif dan merusak. Benar-benar mekanisme proteksi yang luar biasa efektif kan? Kita sampai di bagian 5, komponen 3,
yaitu dimensi sosial alias the user interface. Di sini kita ngomongin bagian sistem yang langsung menghadap ke dunia luar. Dan tibalah kita di komponen sosial. Kenapa komponen ini disejajarkan sama ibadah dan pengendalian diri? Karena sistem operasi yang sehat itu gak didesain cuma buat diem nganggur dalam kotak perangkat keras. Ia diciptakan buat berinteraksi. Dimensi sosial ini mendikte user interface atau antarmuka Anda waktu berhubungan sama masyarakat. Gimana cara Anda ngobrol, bertransaksi, dan memperlakukan orang-orang di sekitar Anda, itu semua sangat bergantung sama sesehat apa perangkat lunak Anda. Kalau sistem di dalamnya, koneksi ke server dan firewall tadi, udah berfungsi dengan baik, secara otomatis itu bakal tereksekusi jadi kebaikan, keadilan, dan empati di dunia nyata. Antarmuka yang bagus itu nggak menyakiti penggunanya atau orang lain. Pas kita lihat gambaran utuhnya, semua jadi makin make sense. Sistem operasi hidup kita ini merangkum 3 hal esensial yang nggak bisa dipisahin. Sholat buat jaga kestabilan koneksi ke server pusat, pengendalian diri buat ketahanan dan keamanan internal, dan sosial buat nyebarin dampak positif secara eksternal. Kalau Anda menguasai ketiganya secara terpadu, selamat, Anda udah berhasil melampaui ilusi sekedar percaya aja. Anda nggak lagi statis, Anda lagi benar-benar secara aktif menjalankan iman yang sejati. Inilah formula orang-orang yang beruntung, sebuah keseimbangan paripurna menurut pesan Al-Mu'minun. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Apakah sistem operasi hidup Anda sudah diupdate hari ini? Coba cek lagi, apakah koneksi server Anda udah mulus tanpa hambatan? Apakah firewall Anda aktif ngelindungin dari berbagai impuls yang merusak? Dan apakah antarmuka sosial Anda bawa dampak yang asik dan positif buat orang-orang di sekitar? Jangan biarkan perangkat spiritual Anda jadi usang apalagi offline. Terus aktifkan, jalankan, dan perbarui sistem ini tiap saat. Terima kasih udah nemenin sesi eksplorasi ini dengan fokus yang luar biasa. Mari kita terus belajar bareng-bareng, dan sampai jumpa di penemuan-penemuan kita selanjutnya.